Halo, sahabat H2H Realita. Selamat datang di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan menggugah hati. Kami sangat menghargai kehadiran sahabat di sini, karena tanpa sahabat, channel ini tak akan berkembang. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel H2H Realita dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kali ini, kita akan menyelami kisah yang penuh ketegangan, pengorbanan, dan dilema moral seorang anggota Kopassus yang menyusup ke markas pemberontak di Papua. Sebuah misi rahasia yang tidak hanya mempertaruhkan nyawa, tetapi juga menguji hati dan pikiran. Kisah ini tidak pada kondisi nyata. Kesamaan tempat, nama, pangkat dan jabatan, hanyalah karena unsur kebetulan semata. Inilah kisah tentang Kapten Arya, seorang intel Kopassus TNI yang harus bertahan di tengah kelompok pemberontak demi satu tujuan, menjaga keutuhan NKRI. Bersiaplah, karena kisah ini akan membawa sahabat masuk ke dalam dunia yang penuh intrik, strategi, dan ketegangan yang nyata. Sahabat H2H Realita, mari kita mulai. Di salah satu sudut markas Kopassus, ruangan gelap, hanya diterangi lampu meja. Peta Papua terbuka di atas meja. Seorang perwira tinggi, Kolonel Rendra, berdiri di depan beberapa prajurit elit. Di antaranya, Kapten Arya, berusia 34 tahun, memiliki tatapan tajam dan ekspresi tenang. Kolonel Rendra, situasi di Papua semakin memanas. Kelompok pemberontak OPM telah mengeksekusi beberapa warga sipil dan menyerang pos TNI. Kita harus menembus markas mereka, mendapatkan informasi akurat, dan menghancurkan kekuatan mereka dari dalam. Misi ini membutuhkan seseorang yang bisa menyusup tanpa ketahuan. Tatapan kolonel jatuh pada Arya. Kapten Arya, Anda yang kami pilih untuk tugas ini. Anda akan menyamar sebagai anggota OPM, masuk ke jaringan mereka, dan mengirimkan intelijen secara berkala. Kapten Arya, tegas, tanpa ragu. Saya siap, Komandan. Singkat cerita, setelah rapat terbatas selesai, segala persiapan pun segera dilakukan. Khususnya Kapten Arya yang secara spesifik mendapatkan mandat tugas, Kapten Arya mengganti identitasnya, mencukur jenggot, mengubah gaya rambut, mengenakan pakaian lusuh khas gerilyawan. Dia mulai perjalanan menuju daerah perbatasan yang dikuasai OPM. Di sebuah desa terpencil, Arya berjalan sendirian. Penduduk menatap curiga. Seorang pria bertubuh kekar, Tama, menghampirinya. Tama, mata menyipit, dengan mimik wajah curiga. Siapa kau? Dari mana? Kapten Arya, berpura-pura lelah, suara berat. Namaku Yoram. Aku dari Jayapura. Pasukan Indonesia membunuh keluargaku. Aku ingin bergabung dengan OPM. Tama menatapnya lama, lalu tertawa sinis. Tama, mau gabung OPM? Kau pikir ini tempat siapa saja bisa masuk begitu saja? Arya diam, menunggu reaksi Tama. Lalu, seseorang muncul dari dalam rumah, Komandan Lekagak, pemimpin kelompok kecil OPM di daerah itu. Tatapan matanya tajam dan penuh kebencian. Komandan Lekagak, sikapnya dingin. Bawa dia, kita lihat apakah dia bisa dipercaya. Dua pria bersenjata mendekat, mengikat tangan Arya, dan menutup kepalanya dengan karung. Dia diseret masuk ke dalam hutan. Malam hari, Arya dibawa ke sebuah kamp kecil di dalam hutan. Sekitar 10 anggota OPM bersenjata mengelilinginya. Komandan Lekagak, kalau kau ingin bergabung, kau harus membuktikan kesetiaanmu. Kau lihat orang ini, seorang pria berpakaian lusuh, tangan terikat di belakang, tubuhnya penuh luka. Ini adalah seorang mata-mata yang sebelumnya tertangkap. Komandan Lekagak, bunuh dia. Arya diam, pikirannya bekerja cepat. Jika dia menolak, dia akan dicurigai. Jika dia membunuh orang itu, dia melanggar prinsipnya. Lalu, dia mengambil keputusan. Arya mendekati pria itu, menatapnya tajam, lalu menendang kepalanya dengan keras. Pria itu pingsan seketika. Kapten Arya, dengan suara datar tanpa ekspresi yang mencurigakan. Dia lebih berharga hidup.
Kita bisa mengorek informasi darinya. Komandan Lekagak terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Komandan Lekagak mengangguk puas. Kau pintar. Mungkin kau memang cocok di sini. Tama masih menatap Arya dengan curiga, tetapi tak berkata apa-apa. Akhirnya Kapten Arya mulai diterima di kelompok OPM, tetapi masih terus diawasi. Dia mulai menghafal lokasi-lokasi penting, memperhatikan pola pergerakan pasukan, dan mencari cara untuk mengirim informasi. Malam hari, saat semua tertidur, Arya menulis kode rahasia di selembar daun dan menyelipkannya ke dalam botol kecil, lalu melepaskannya ke sungai. Ini adalah caranya mengirim informasi ke timnya. Di kejauhan, suara tembakan terdengar. Pasukan TNI dan Brimob sedang melakukan penyergapan di desa sebelah. Arya tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, dia sadar, semakin lama dia di sini, semakin besar risikonya terbongkar. Beberapa hari kemudian, OPM merencanakan serangan ke pos TNI. Arya ikut dalam rombongan, tetapi dia harus mencari cara untuk menghindari pertempuran langsung. Di tengah perjalanan, seseorang mendekatinya, Tama, yang masih mencurigainya. Tama, dengan tatapan mata tajam, berbisik. Aku tidak percaya kau. Arya hanya tersenyum samar, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa Tama adalah ancaman terbesar bagi penyamarannya. Pagi hari di perkemahan OPM, di tengah hutan lebat. Beberapa anggota sedang membersihkan senjata, sementara yang lain bersiap untuk patroli. Arya duduk di atas batang kayu, diam mengamati sekitar. Dari kejauhan, Komandan Lekagak memperhatikannya. Komandan Lekagak, dingin, penuh makna. Kau sudah di sini beberapa hari, Yoram. Jika kau memang ingin berjuang bersama kami, kau harus membuktikan kesetiaanmu lebih dari sekadar bicara. Arya mengangguk, tetap tenang. Kapten Arya, suaranya rendah, terkendali. Beri aku perintah, Komandan. Aku akan melakukannya. Komandan Lekagak tersenyum puas. Bagus. Ikut aku. Mereka berjalan ke dalam hutan. Arya tahu, semakin jauh dia melangkah dalam kelompok ini, semakin sulit baginya untuk keluar. Di sebuah gubuk kayu yang tersembunyi di dalam hutan, Lekagak menunjukkan peta kepada Arya. Peta itu menandakan rencana serangan ke sebuah pos TNI kecil. Komandan Lekagak, kami akan menyerang pos ini malam ini. Aku ingin kau ikut bersama Tama dan kelompoknya. Tama yang berdiri di belakang tersenyum sinis, jelas tidak senang dengan keberadaan Arya. Tama menyeringai. Bagus. Kita lihat apakah kau benar-benar berani mengangkat senjata melawan mereka. Arya menahan diri. Dia tahu, ini bukan hanya ujian, tetapi jebakan. Jika dia menolak, dia mati. Jika dia ikut, dia harus mencari cara untuk tidak terlibat langsung. Kapten Arya, dengan suara mantap. Aku siap. Malam tiba. Anggota OPM bersenjata lengkap bergerak di bawah kegelapan, menyusuri hutan dengan langkah senyap. Arya berada di tengah kelompok, jantungnya berdetak cepat. Dari kejauhan, pos TNI terlihat, diterangi lampu redup. Ada sekitar 6 prajurit berjaga. Komandan Lekagak berbisik ke Tama. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang selamat. Tama mengangguk dan menoleh ke Arya. Tama, setengah mengejek. Kau yang pertama menembak. Arya menatapnya dingin. Dia mengambil senjata, tetapi dalam hatinya dia berpikir cepat. Dia harus menemukan cara agar tidak membunuh prajurit TNI. Tepat saat OPM bersiap menyerang, Arya sengaja menginjak ranting kering, suara retakannya terdengar di malam sunyi. Prajurit TNI teriak. Musuh. Siap siaga. Pos TNI langsung bersiap. Rentetan tembakan terdengar. Arya berpura-pura ikut menembak, tetapi sebenarnya dia mengarahkan tembakannya ke tanah. Dalam kekacauan, beberapa anggota OPM terkena tembakan. Lekagak menggeram marah, lalu berteriak untuk mundur. Komandan Lekagak marah. Kita mundur. Cepat. Mereka kembali ke hutan. Tama menatap Arya dengan curiga. Tama berbisik dengan nada penuh tuduhan. Kau membuat suara itu sengaja, bukan? Arya hanya menatapnya dingin, tetapi dia tahu Tama semakin curiga. Malam itu,
Saat semua tertidur, Arya mengambil secari kertas kecil dan menuliskan informasi tentang markas OPM, jumlah pasukan, dan rencana mereka. Dia menyelipkan pesan itu ke dalam peluru kosong, lalu menguburnya di bawah akar pohon besar, titik di mana tim TNI biasa mengambil pesan darinya. Namun, tanpa dia sadari, Tama mengintip dari kejauhan, matanya menyipit penuh kecurigaan. Keesokan harinya, Lekagak memanggil semua anggota untuk rapat darurat. Komandan Lekagak, serius. TNI mulai bergerak. Kita harus membuat mereka takut. Kali ini, kita tidak hanya menyerang pos, kita akan menangkap salah satu prajurit mereka dan menggunakannya sebagai sandera. Semua anggota bersorak setuju. Tetapi di dalam hati Arya, dia tahu bahwa misi ini akan semakin berbahaya, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi prajurit TNI yang akan menjadi korban. Di dalam gubuk kayu di tengah hutan, anggota OPM berkumpul di sekitar meja kayu tua. Komandan Lekagak menatap mereka dengan tatapan dingin. Komandan Lekagak, serius, dingin. TNI mulai semakin berani. Mereka menyergap beberapa pos kita. Kali ini, kita akan balas dendam. Dia menunjuk ke peta yang tergambar di atas meja, menunjukkan jalur patroli TNI. Komandan Lekagak melanjutkan, mereka selalu melewati jalur ini setiap 2 hari sekali. Kita akan menyergap mereka, menangkap satu prajurit hidup-hidup, dan menggunakannya untuk menekan pemerintah. Tama tersenyum licik, tetapi Arya tetap memasang wajah datar, meskipun di dalam hatinya dia mulai berpikir keras bagaimana menggagalkan rencana ini. Tama menatap Arya tajam. Kau akan ikut dalam misi ini, Yoram. Aku ingin lihat seberapa jauh kesetiaanmu. Arya mengangguk, tetapi dalam pikirannya, dia sadar ini adalah ujian yang sangat berbahaya. Di sebuah jalan setapak di tengah hutan, tim patroli TNI bergerak dengan waspada. Ada 5 orang dalam kelompok ini. Mereka berjalan dengan formasi defensif, mata mereka terus mengawasi sekeliling. Tiba-tiba, rentetan tembakan terdengar. OPM menyerang dari balik semak-semak. Prajurit TNI teriak, "Serangan! Cari perlindungan!" Suasana kacau. TNI mencoba membalas tembakan, tetapi mereka dikepung dari berbagai arah. Arya sengaja menembak ke arah tanah dan pohon, tidak ingin membunuh rekannya sendiri. Sementara itu, Tama berhasil menembak seorang prajurit di bahu, membuatnya jatuh ke tanah. Tama berteriak penuh kemenangan. Kita dapat 1. Bawa dia. 2 anggota OPM menyeret prajurit yang terluka, membawanya ke dalam hutan. Arya ingin bertindak, tetapi dia harus menunggu momen yang tepat. Di dalam markas OPM, prajurit TNI yang tertangkap, Sersan Jaka, diikat ke tiang kayu. Wajahnya penuh luka akibat pukulan. Komandan Lekagak menghampiri Sersan Jaka, berbicara dingin. Berapa jumlah pasukan TNI di daerah ini? Jika kau berbicara, nyawamu selamat. Sersan Jaka, dengan suara lemah, tetapi penuh keberanian. Aku tidak akan pernah mengkhianati bangsaku. Lekagak mengangguk ke Tama, dan Tama langsung memukul wajah Jaka. Tama mendesis. Lihat siapa yang berani sekarang. Arya menatap dengan marah, tetapi dia tidak bisa bertindak gegabah. Jika dia menunjukkan belas kasihan, dia akan dicurigai. Jika dia tidak melakukan apa-apa, prajurit itu akan mati. Arya berpikir cepat. Dia harus menyelamatkan Jaka tanpa terbongkar. Malam hari, semua anggota OPM sedang tertidur atau berjaga di sekitar perkemahan. Arya mendekati Sersan Jaka yang masih terikat di tiang. Sersan Jaka, terkejut, berbisik. "Siapa kau?" "Kapten Arya," suaranya lirih, penuh ketegasan. "Aku dari Kopassus. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tapi kau harus percaya padaku dan tetap diam." Jaka menatapnya ragu, tetapi mengangguk. Arya mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya. Dengan hati-hati, dia mulai memotong tali di pergelangan tangan Jaka. Namun, tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar. Tama muncul dari balik bayangan. Tama, suara penuh kemenangan, mengejek. "Aku tahu ada yang tidak beres denganmu, Yoram. Sekarang aku punya bukti."
Tama langsung mengangkat senjatanya. Arya tahu dia tak punya pilihan lain. Dengan gerakan cepat, Arya menendang perut Tama, membuatnya terjatuh ke belakang. Dia langsung menarik senjata dari pinggangnya dan menembak salah satu penjaga OPM yang berlari ke arahnya. Alarm bahaya berbunyi. Semua anggota OPM terbangun, suasana langsung kacau. Arya menarik Jaka dan berlari ke hutan. Peluru beterbangan di sekitar mereka. OPM mengejar, tetapi Arya menggunakan semua keahliannya untuk menghindari kejaran. Sersan Jaka, bernafas tersengal, terkejut. Aku tidak percaya, kau benar-benar tentara kita. Kapten Arya, sambil berlari, tetap fokus. Jangan bicara, kita harus keluar dari sini sebelum mereka mengepung kita. Di kejauhan, suara helikopter mulai terdengar. Arya mengeluarkan flare dari saku bajunya dan menyalakannya. Sinyal merah menyala ke langit. Tim penyelamat TNI yang sudah menerima informasi dari Arya langsung datang dengan helikopter. Tembakan dari pasukan TNI mulai menggempur perkemahan OPM. Arya dan Jaka berlari menuju titik evakuasi. Tetapi tepat saat mereka hampir sampai, Tama muncul dari balik semak-semak, menodongkan senjata ke Arya. Tama, mendesis penuh kemarahan. Aku tahu kau pengkhianat. Kau akan mati di sini. Arya bergerak cepat, meraih pistolnya dan menembak Tama tepat di dadanya. Tama terjatuh dengan mata terbuka, tak bergerak lagi. Arya dan Jaka berhasil mencapai titik evakuasi. Helikopter menurunkan tali, dan mereka naik ke atas. Dari udara, mereka melihat pasukan TNI terus menggempur markas OPM, menghancurkan kekuatan mereka. Di dalam helikopter, Sersan Jaka menatap Arya dengan penuh rasa hormat. Sersan Jaka, dengan suara tulus. Tanpa kau, aku pasti sudah mati. Terima kasih, Kapten. Arya hanya mengangguk. Dia berhasil dalam misinya, tetapi dia tahu perjalanannya belum selesai. Dia masih harus menghadapi konsekuensi dari semua yang telah terjadi. Helikopter TNI mendarat di pangkalan militer. Arya dan Sersan Jaka turun dengan kondisi lelah, tetapi selamat. Sejumlah prajurit langsung menyambut mereka. Komandan Satria, menyambut Arya dengan tatapan tajam, suara penuh ketegasan. Kapten Arya, kau sudah melakukan tugas luar biasa. Tapi kau juga sudah mengguncang medan perang ini. Sekarang, mereka akan memburu kita dengan lebih ganas. Kapten Arya, menatap Komandan Satria, suaranya tegas tetapi berat. Mereka sudah tahu tentang keberadaanku. Aku harus mengakhiri ini sekarang. Komandan Satria, mengangguk, lalu menatap peta operasi. Kita akan lakukan serangan besar ke sisa-sisa kekuatan mereka. Kau akan ikut dalam tim khusus. Arya mengangguk, matanya penuh tekad. Dia tahu ini akan menjadi pertarungan terakhir. Di sebuah tempat persembunyian di dalam hutan, sisa-sisa pasukan OPM berkumpul. Wajah mereka dipenuhi amarah dan dendam. Komandan Lekagak, suara menggelegar, penuh amarah. Yoram bukan bagian dari kita. Dia adalah pengkhianat. Dia adalah tentara Indonesia. Anggota OPM berteriak marah. Mereka menyiapkan senjata dan merencanakan serangan balasan. Komandan Lekagak, menunjuk peta, matanya menyala penuh kebencian. Mereka pasti akan menyerang kita. Tapi kali ini, kita yang akan membuat mereka membayar mahal. OPM mulai menyusun strategi perang gerilya untuk menjebak pasukan TNI. Tim khusus TNI bergerak ke dalam hutan dengan formasi tempur. Mereka berjalan dengan hati-hati, menyusuri jalur yang diduga menjadi markas baru OPM. Suasana mencekam. Tiba-tiba, rentetan tembakan terdengar dari berbagai arah. Prajurit TNI teriak, "Kita dikepung. Cari perlindungan." Pertempuran sengit terjadi. Peluru beterbangan, granat meledak, membuat pepohonan runtuh. Arya berlari dari satu tempat ke tempat lain, memberikan perintah kepada timnya. Dia melihat seorang prajurit terkena tembakan di kaki. Arya segera menariknya ke tempat aman. "Kapten Arya," teriak ke radio. "Mereka sudah menunggu kita. Kita butuh serangan udara sekarang." Di kejauhan, suara helikopter mulai terdengar. Pasukan TNI mulai membalas dengan serangan lebih terorganisir. Di tengah kekacauan,
Arya melihat Komandan Lekagak berusaha melarikan diri ke dalam hutan. Dia mengejarnya dengan cepat. Mereka akhirnya bertemu di sebuah jurang, dengan hujan deras mengguyur. Komandan Lekagak menatap Arya dengan kebencian, mengangkat senjatanya. Aku seharusnya membunuhmu sejak awal, tentara. Kapten Arya mengangkat senjatanya, matanya tajam. Garis bawah, sudah selesai. Menyerahlah. Asteris. Lekagak menembak. Arya berguling ke samping, membalas tembakan. Mereka bertarung dengan sengit, tangan kosong, saling pukul dan lempar. Akhirnya, Arya berhasil menekan Lekagak ke tepi jurang. Dengan satu gerakan cepat, dia menghantam dada Lekagak, membuatnya jatuh ke dalam jurang. Pertempuran berakhir. Markas OPM dihancurkan. Pasukan TNI kembali ke pangkalan dengan kemenangan. Di lapangan upacara militer, Arya berdiri tegap di hadapan para perwira tinggi. Komandan Satria menyerahkan penghargaan kehormatan kepadanya. Komandan Satria, dengan suara bangga, atas keberanian dan pengorbananmu, Kapten Arya, kau berhak atas penghargaan ini. Bangsa ini berterima kasih kepadamu. Semua prajurit bertepuk tangan. Arya menerima penghargaan dengan penuh kebanggaan, tetapi dalam hatinya, dia tahu tugas seorang prajurit tidak pernah benar-benar berakhir. Di markas TNI, Arya duduk sendirian di dalam kamarnya. Lampu redup. Dia menatap penghargaan yang baru saja diberikan kepadanya, tetapi wajahnya kosong. Kepalanya dipenuhi ingatan tentang pertempuran, suara tembakan, dan wajah orang-orang yang telah ia tipu demi menjalankan misinya. Pintu diketuk. Sersan Jaka masuk, membawa 2 cangkir kopi. Sersan Jaka duduk di samping Arya, menyerahkan kopi. Minum dulu, Mayor. Kau kelihatan seperti baru pulang dari neraka. Mayor Arya tersenyum tipis, mengambil cangkir, tetapi tidak langsung minum. Mungkin aku memang baru saja keluar dari sana. Sersan Jaka menatap Arya serius. Apa yang kau pikirkan? Mayor Arya menghela napas panjang, suaranya berat. Aku sudah menyamar selama berbulan-bulan, hidup di antara mereka, berbicara dengan mereka, makan dengan mereka. Aku melihat mereka bukan hanya sebagai musuh, tetapi juga sebagai manusia. Dan kini, mereka semua mati. Aku yang membawa kehancuran itu. Sersan Jaka diam sejenak, lalu menepuk bahu Arya. Kita menjalankan tugas, Mayor. Begitulah dunia intelijen. Kau harus hidup dengan keputusanmu. Arya mengangguk, tetapi hatinya masih berat. Bayangan pertarungannya dengan Lekagak masih menghantuinya. Di lapangan upacara, seluruh prajurit TNI berkumpul. Mayor Arya berdiri tegap di depan Komandan Satria, yang memegang surat keputusan kenaikan pangkat. Komandan Satria, dengan suara lantang dan penuh kebanggaan. Atas keberanian, dedikasi, dan pengorbananmu dalam operasi penyamaran yang berisiko tinggi, serta keberhasilanmu dalam misi intelijen yang menyelamatkan nyawa rekan-rekan kita, maka dengan ini, atas nama Panglima TNI, kau resmi dinaikkan menjadi Letnan Kolonel Arya. Komandan Satria menyematkan pangkat baru di bahu Arya, lalu menyalaminya dengan erat. Setelah upacara kenaikan pangkat, semua prajurit bersorak, tetapi Letnan Kolonel Arya masih tampak serius. Komandan Satria mempersilakannya berbicara di depan para prajurit dan media yang meliput upacara tersebut. Letkol Arya menatap semua yang hadir, suaranya tegas, tetapi penuh makna. Hari ini, aku berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang prajurit, tetapi sebagai seorang manusia yang telah melihat perang dari 2 sisi. Semua mulai terdiam, mendengarkan dengan saksama. Berbulan-bulan aku hidup di tengah mereka. Aku melihat mereka berjuang, aku melihat mereka takut, aku melihat mereka terluka. Dan aku juga melihat rakyat di sekitar mereka, orang-orang yang tidak bersenjata, yang hanya ingin hidup damai, tetapi harus menderita karena konflik yang tak kunjung usai. Mata Arya menerawang, mengingat momen-momen sulit saat ia harus hidup di antara para pemberontak. Beberapa prajurit tampak mulai merenung. Aku tahu tugas kita adalah menumpas pemberontakan. Tetapi yang harus kita pahami adalah, pertempuran ini tidak hanya menyisakan darah di tanah,
tetapi juga meninggalkan luka di hati rakyat yang tidak bersalah. Mereka tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Mereka hanya ingin hidup tanpa ketakutan. Begitu banyak anak kehilangan orang tuanya. Begitu banyak orang tua kehilangan anaknya. Kita berperang demi negara, tetapi di sisi lain, mereka juga berperang demi sesuatu yang mereka yakini. Dan pada akhirnya, semua hanya berujung pada kesedihan. Para prajurit dan perwira saling berpandangan, beberapa tampak tersentuh. Komandan Satria mengangguk pelan, memahami maksud Arya. Aku tidak berkata bahwa kita harus menyerah. Tidak, kita adalah TNI, dan kita bertugas menjaga keutuhan NKRI. Tetapi perang bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik. Ada jalan lain, jalan yang lebih sulit, tetapi lebih benar. Dan itu adalah perdamaian. Beberapa wartawan mulai mencatat dengan serius. Arya menarik napas dalam-dalam, suaranya menjadi lebih dalam, lebih emosional. Aku berharap, aku berdoa, agar suatu hari nanti, kita bisa duduk di meja yang sama dengan mereka. Bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesama anak bangsa yang ingin melihat tanah ini damai. Aku berharap, suatu hari nanti, anak-anak Papua bisa tumbuh tanpa harus mendengar suara tembakan. Dan aku berharap, ketika saat itu tiba, tidak ada lagi air mata yang jatuh karena perang. Hening sejenak, angin berhembus pelan, membawa perasaan haru di tengah lapangan upacara. Beberapa prajurit terlihat menunduk, merenungi kata-kata Arya. Letkol Arya menatap jauh ke depan, suaranya mantap. Karena pada akhirnya, senjata akan berkarat. Peluru akan habis. Tetapi luka di hati rakyat akan tetap ada, selama kita tidak mencoba mencari jalan keluar yang lebih baik. Komandan Satria bertepuk tangan, diikuti oleh seluruh prajurit. Namun kali ini, bukan sorak kemenangan yang terdengar, melainkan tepuk tangan penuh penghormatan dan refleksi. Setelah pidato itu, Arya kembali ke ruangannya. Sersan Jaka datang, membawa seragam barunya. Sersan Jaka menyerahkan seragam baru dengan senyum kecil. Aku tidak menyangka kau akan berbicara seperti itu tadi. Letkol Arya tersenyum tipis, menerima seragam itu. Aku tidak tahu apakah kata-kataku ada gunanya. Tapi aku harus mengatakannya. Sersan Jaka menatap Arya, serius. Mungkin suatu hari nanti, kata-katamu akan menjadi kenyataan. Arya hanya mengangguk, lalu melihat keluar jendela. Matahari terbit di ufuk timur, seolah memberi harapan bahwa suatu hari, konflik ini benar-benar bisa berakhir. Beberapa saat kemudian, pintu kamar diketuk dari luar. Izin komanda, Anda ditunggu di ruangan Kolonel Satria. Kopral Darto kemudian berbalik dan melangkah pergi. Di ruang komandan, Letnan Kolonel Arya duduk berhadapan dengan Komandan Satria. Di meja, ada sejumlah berkas baru tentang operasi lain yang membutuhkan intelijen handal. Komandan Satria menatap Arya dengan penuh kebanggaan. Aku tahu tugas ini sulit bagimu, Arya. Tapi kau sudah melakukan hal yang luar biasa. Letkol Arya menatap komandan, suaranya pelan tetapi mantap. Komandan, aku ingin keluar dari unit intelijen. Komandan Satria terkejut, mengernyitkan dahi. Apa kau yakin? Letkol Arya mengangguk, matanya tegas. Aku sudah cukup hidup dalam bayang-bayang. Aku ingin kembali ke lapangan, bertempur di garis depan, bersama pasukan. Tanpa penyamaran, tanpa kebohongan. Komandan Satria terdiam, lalu tersenyum tipis. Dia mengambil sebuah berkas dari meja, menyerahkannya pada Arya. Komandan Satria, kalau begitu, ini tugas barumu. Satuan pasukan elit sedang membutuhkan komandan baru. Aku pikir, kau orang yang tepat. Arya membuka berkas itu. Matanya menatap tajam. Setelah semua yang ia lalui, ini adalah awal baru baginya. Arya berjalan melewati markas tempat ia dulu bekerja sebagai intel. Semua mata menatapnya dengan hormat. Beberapa prajurit menyalaminya. Di luar markas, Sersan Jaka sudah menunggunya, bersandar di mobil militer. Sersan Jaka tersenyum sambil menyalakan rokok. Kau benar-benar meninggalkan dunia intel, Letkol Arya mengangguk, tersenyum kecil.
Aku sudah cukup hidup dalam bayang-bayang. Sekarang saatnya aku bertarung di bawah matahari. Sersan Jaka tertawa kecil, lalu membuang rokoknya. Sersan Jaka, kalau begitu, ayo kita mulai hidup baru. Mereka berdua naik ke dalam mobil, lalu melaju meninggalkan markas intelijen.